Namo Buddhaya Soti Hotu. Jumpa kembali dengan Bu Warina dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 5. Materi pada kali ini adalah Pertapa Gotama bertapa menyiksa diri. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan 1. Mampu mengetahui praktek dukara carya yang dilakukan oleh Pertapa Gotama. 2. Mampu menyebutkan nama 5 orang pertapa yang turut bertapa bersama Pertapa Gotama. 3. Mampu menjelaskan ungkapan para dewa saat melihat Pertapa Gotama pingsan. Mari ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar senantiasa bisa mengetahui video terbaru dari Ibu. Setelah berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputra tidak memperoleh apa yang dicarinya, Pertapa Siddhartha pergi ke negara Magadha dan akhirnya sampai di kota Sena. Di dekat kota ini terdapat sebuah hutan bernama Hutan Uruwela. Ketika mengamati hutan itu, terdapat Sungai Neranjara, di mana air yang bersih dan jernih. Di sekitar hutan terdapat desa, sehingga para pertapa yang berdiam di hutan dapat dengan mudah bisa memperoleh dana makan. Kemudian beliau bertekad berdiam hingga mencapai cita-citanya. Sementara Pertapa Kondana yang sudah mengetahui Pangeran Siddhartha meninggalkan keduniawian beserta putra para peramal sedang mencari keberadaan Pangeran Siddhartha untuk turut serta mencari kebebasan abadi. Pertapa Gotama yang telah melaksanakan hidup bertapa di hutan Uruwela menyatakan tekadnya sebagai berikut. Meskipun yang tersisa tinggal kulit, urat, tulang, daging, dan darahku menguap, ia tak akan mundur sejenak pun, namun akan melakukan usaha sekuat tenaga dalam praktek itu. Pertapa Kondana, Badia, Mahanama, Wapa, dan Asaji akhirnya menemukan Pangeran Siddhartha di hutan Uruwela. Mereka turut melakukan pertapaan bersama Pertapa Gotama. Bersama dengan 5 orang pertapa, akhirnya Pertapa Gotama melakukan praktek dukara carya, yaitu praktek bertapa yang sangat keras, praktek yang sulit dilakukan oleh manusia biasa. Praktek dukara carya yang mereka lakukan antara lain berhenti mengumpulkan dana makanan dan hidup hanya dari buah-buahan yang jatuh dari pohon di hutan Uruwela. Yang kedua, bertahan hidup hanya dengan makan buah yang jatuh dari pohon tempat di mana beliau tinggal. Praktek dukara carya berikutnya adalah berjemur di bawah terik matahari pada siang hari. Pada waktu tengah malam, berendam di sungai dalam waktu yang lama. Praktek dukara carya berikutnya adalah menggemeretakkan gigi dan mendecakkan lidah untuk menekan kesadaran-kesadaran yang tidak baik dengan kesadaran-kesadaran yang baik. Selanjutnya, Pertapa Gotama mengembangkan Apanaka Jana,
yaitu usaha terus-menerus menahan nafas yang masuk dan keluar melalui mulut atau hidung, sehingga udara tidak dapat masuk atau keluar melalui mulut atau hidungnya. Akhirnya, udara keluar melalui telinganya dan menimbulkan suara yang teramat keras. Berbagai upaya dilakukan oleh Pertapa Gotama dengan usaha yang sangat keras, sehingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Saat sakit jasmaninya demikian hebat, ia berusaha batinnya tidak melekat, selalu waspada, tenang dan teguh serta ulet. Setelah beberapa lama dan melihat tidak membawa ke penerangan agung, ia berhenti dan mencoba dengan cara yang lain. Namun, tiba-tiba Pertapa Gotama mengalami pingsan karena sakit yang luar biasa. Beberapa dewa yang turut serta menyaksikan kejadian ini berkata, "Samana Gotama telah mati." Namun, beberapa kelompok dewa mengatakan hal yang lain. Mereka berkata, "Samana Gotama belum mati, beliau sekarat." Dan dari kelompok dewa lain mengungkapkan hal yang berbeda lagi. Mereka berkata, "Samana Gotama tidak mati ataupun sekarat. Samana Gotama telah menjadi arahat." Dalam postur demikianlah biasanya seorang arahat duduk. Setelah sadar dari pingsannya, Pertapa Gotama berpuasa berhari-hari tidak makan atau mengurangi makan hingga tubuhnya sangat kurus kering. Melihat hal demikian, para dewa berkata, "Oh Pertapa mulia, janganlah melatih diri tanpa makan sama sekali. Jika engkau tidak makan sedikit pun, akan kami masukkan makanan surgawi melalui pori-pori tubuhmu. Dengan makanan demikian, engkau tetap akan bertahan hidup." Pertapa Gotama menolak apa yang diucapkan oleh para dewa. Selama 6 tahun melakukan praktek bertapa yang ekstrim atau menyiksa diri, belum mencapai apa yang dicarinya. Ternyata perjuangan mencapai cita-cita tanpa didasari pengetahuan yang benar hanyalah sia-sia. Di samping harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, juga harus didasari pengetahuan yang benar. Demikian materi tentang Pertapa Gotama bertapa menyiksa diri. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya, Soti Hotu. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.